Kecil-kecil ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan tiada tara. Bilalah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Coba suwung-suwungnya tinggal letter, membuka udung kutel, tak empang lera-lere sobong guyun dele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Saputri. Saya di sini akan menjelaskan fungsi hadis. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. 1. Bayan at-takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir, yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Sebagai sebagai bayan at-tafsir, yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. 3. Bayan at-tashri' atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis sebagai bayan at-tashri' atau sebagai pemberian kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya, Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, dan hadis tugasnya yaitu untuk menafsirkan, untuk memberikan kepastian hukum yang telah disampaikan di dalam Al-Quran tersebut. 4. Bayan nasak, yaitu mengganti ketentuan terdahulu. Hadis sebagai bayan nasak, para ulama mendefinisikan bayan nasak berarti ketentuan yang datang yang kemudian dapat menghapuskan ketentuan-ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dan lingkungannya lebih luas. Hadis qauli, hadis yang berdasarkan segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah adalah hadis qauli. Hadis ini berisi berbagai tuntutan, petunjuk, syarat, peristiwa, dan kisah yang berkaitan dengan aspek kaidah, syariat maupun akhlak. Contoh hadis qauli dari Zaid bin David, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis fi'li, hadis yang berdasarkan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah hadis fi'li. Hadis ini mengandung berita tentang perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu, sekaligus menjadi panduan bagi umat muslim untuk meneladaninya. Contoh hadis fi'li yang direwatkan dari Huzaifah R.A. Telah ada Rasulullah SAW, apabila beliau bangun pada malam hari untuk tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Hadis takriri. Hadis ini mengandung ketetapan Rasulullah SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya, seperti sikap Rasulullah yang membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tanpa meminta. 4. Hadis hamil. Jenis hadis-hadisnya adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Rasulullah SAW yang belum terrealisasikan, seperti halnya saat berpuasa tanggal 9 Asyura. Hadis akhwali. Hadis akhwali pada dasarnya hadis yang tidak mencakup 4 hadis sebelumnya. Hadis kategori ini biasanya menceritakan sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Rasulullah SAW.
jumlah ulama sebagai sesuatu yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Quran yang isinya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga kerap disebut sebagai hadis ilahiyah atau hadis rabbaniyah karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian video pembelajaran yang telah kami buat. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.